Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua pada hari ini? Baik. Alhamdulillah. Pada hari ini kita bisa berjumpa bertatap muka kembali untuk melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ingin membacakan absen terlebih dahulu untuk mengetahui kehadiran kalian. Eka Kuswara Hadir. Agung Hadir. Siti Fatimah Hadir. Jalaluddin Hadir. Ega Cecep Jembar Wira Ananda Ayang Mulyadi semuanya hadir dan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, kita akan sedikit mengulas tentang materi yang telah kita pelajari minggu kemarin. Ya, minggu kemarin masih ingat minggu kemarin mempelajari tentang apa? Tentang berbusana muslim. Apa yang dimaksud dengan aurat? Ada yang tahu? Ada yang ada apa? Aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi aurat itu adalah batas minimal dari bagian tubuh yang harus ditutupi. Ya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, selanjutnya bagaimana kan dalam minggu kemarin itu berpakaian itu tidak boleh menyerupai orang kafir. Ya, menyerupai orang kafir. Kira-kira apa maksud dari pakaian yang menyerupai orang kafir itu, ada yang tahu? Ya, apa? Pakaian yang menyerupai orang kafir dapat diartikan dengan memakai atribut orang kafir seperti memakai kalung. Ya. Jadi menyerupai orang kafir itu pakaiannya adalah memakai atribut. Ya, atribut orang kafir. Contoh dengan memakai kalung salib. Nah itu ya. Nah, tentang menutup aurat, ya, ada perintah menutup aurat. Dari mana perintahnya itu? Bukan dari bapak, bukan dari tetangga. Ya, perintah menutup aurat itu, tapi itu semua didasarkan dari Al-Quran. Jadi segala sesuatunya itu dari berdasarkan Al-Quran. Aurat perempuan seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Tuhnya itu yang batas minimal yang harus ditutupi. Nah, kita mengetahui batas-batasan itu tentang aurat dari Al-Quran dan juga hadis. Jadi bukan dari siapa-siapa, bukan dari bapak, bukan dari tetangga, ya, itu dari Al-Quran dan hadis. Nah, itu berkaitan dengan materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Sebagai pedoman hidup. Nah, ini ya, di Al-Quran dan hadis adalah sebagai pedoman hidup. Nah, ya. Jadi pedoman hidup kita itu adalah Al-Quran, bukan YouTube, bukan Facebook, ya, bukan Instagram, bukan Google, tapi pedoman hidup kita itu adalah Al-Quran dan hadis.
kita semua beragama Islam pernah mendengar kata Al-Quran, pernah mendengar kata hadis. Ya. Nah, nanti kalian membuat kelompok lagi, ya seperti biasa. Kemudian nanti kalian diskusi dengan teman kelompok setelah melihat tayangan video yang akan Bapak tayangkan. Kemudian nanti setelah itu dipresentasikan ke depan. Tuh, ya. Nah, seperti itu. Silakan membentuk kelompok terlebih dahulu. Bentuk kelompok terlebih dahulu. Coba kelompok ini mana hasil diskusinya? Tidak ada? Mana? Kelompok 3 bagaimana kelompok 3? Kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Nah, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Yaman dan rekan saya. Ya. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, sumber utama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman padanya. Hadis adalah perkataan perbuatan dan ketetapan Nabi SAW. Hadis sendiri digunakan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Nah, itu presentasi dari kelompok 1. Barangkali ada yang mau ditanyakan tentang Al-Quran dan hadis. Apa? Terdiri dari sanad, matan, dan rawi. Coba jelaskan ketiganya. Sanad adalah sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita sekarang. Matan isi atau materi hadis. Rawi orang yang meriwayatkan hadis. Nah, itu jawaban dari kelompok 1. Nah, barangkali ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Sanad itu apa, matan itu apa, rawi itu apa? Ada? Tidak ada? Cukup puas? Ya. Terima kasih kepada kelompok 1 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Berikan tepuk tangan. Itu presentasi dari kelompok 1. Jadi matan itu apa, sanad itu apa, rawi itu apa. Jadi sanad itu adalah sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis, ya. Jadi dia itu bertemu dengan Rasulullah ataupun tidak. Nah, bertemu dengan Rasulullah kemudian menyampaikan hadisnya kepada kita. Sedangkan kalau matan itu adalah isi hadis. Misalkan seperti ini, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka kata innamal a'malu itu adalah matan, isi hadis matan itu. Ya, sedangkan rawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis. Misalkan kamu tahu dari mana hadis itu? Nah, yang membawanya itu misalkan rawahul Bukhari. Ya, jadi yang meriwayatkan itu adalah Al-Bukhari. Kemudian ada rawahu Muslim. Nah, itu perawinya adalah Muslim, Imam Muslim. Kemudian ada rawahu Tirmidzi. Tuh, ya seperti itu. Nah, silakan kalian perhatikan ke depan sini. Al-Quran dan hadis adalah sebagai pedoman
Bacaan bagus gitu ya, bacaan. Al-Quran itu adalah bacaan. Punya Al-Quran? Coba dibaca. Iya, harus dibaca. Al-Quran itu bukan pajangan, tapi harus dibaca. Tuh ya. Al-Quran terdiri dari berapa? Juz? Berapa? Terdiri dari 30 juz. Tuh ya. Nah, Al-Quran itu adalah bacaan, jadi harus dibaca. Secara istilah, Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia. Itu adalah Al-Quran. Tuh ya. Nah, kedudukan Al-Quran itu seperti apa? Al-Quran kan sebagai pedoman hidup, kedudukannya itu adalah sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama. Ya, itu adalah Al-Quran. Artinya, nah ini ayat tentang dalil Al-Quran. Bisa dibaca? Nah, coba minta tolong Bapak untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul adzim. Dan Bapak minta tolong membacakan Yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Muhammad dan ulil amri. Memegang kekuasaan di antara kamu, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu yang harus membagikanlah kepada Allah SWT. ya, terima kasih. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Nah, fa in tanaza'tum fi syai'in, ya, jika kita berbeda pendapat tentang sesuatu hal, maka farudduhu ila Allah, kita kembalikan kepada Allah. Maksud kembalikan kepada Allah itu kepada firman Allah, yakni Al-Quran. Al-Quran itu lebih baik gitunya kita menelaahnya, jangan sekedar membacanya saja. Ya, maka kalau Bapak di pesantren dahulu itu Al-Qurannya itu Al-Quran terjemah. Jadi sedikit-sedikit bisa membaca artinya seperti itu ya. Nah, kandungan hukum dalam Al-Quran itu ada tentang akidah, ada tentang keimanan, ada syariat atau ibadah, kemudian akhlak dan budi pekerti. Selanjutnya tentang hadis. Apa itu hadis? Di sini ada yang tahu nggak apa itu hadis? Apa? Perkataan atau ucapan. Perkataan atau ucapan. Bagus, terima kasih ya. Jadi hadis itu adalah perkataan atau ucapan menurut bahasanya. Tapi menurut istilahnya itu adalah segala perkataan, tentunya perbuatan, gitu ya. Ma'udhifa anin nabi min qaulin au fi'lin atau takrir. Ya, jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu dari ucapan, baik itu dari perbuatan atau ketetapan Nabi, itu adalah hadis. Bagian-bagian hadis, bagian-bagian hadis itu ada 3, ada sanad, ada matan, ada rawi. Kalau Al-Quran kan tidak ada. Nah, kalau hadis itu ada sanad, matan, rawi. Nah, dari sini juga bisa ketahuan nanti hadis itu sahih, hadis itu dhaif, hadis itu mardud, itu ya. Nah, itu diketahui lewat ininya. Jadi tidak semua hadis itu sahih, tidak semua hadis itu dhaif, tidak ya. Tapi ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis yang mutawatir,
Seperti itu. Nah, jadi itu sanadnya, sanadnya an. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu, misalnya innamal a'malu. Nah, ini adalah makan. Kemudian diakhiri dengan rawahu Muslim. Nah, ini disebut dengan rawi. Jadi ada sanad, ada matan, ada rawi. Kemudian selanjutnya tentang ijtihad. Ya, selanjutnya tentang ijtihad. Apa itu ijtihad? Pak, tadi kan pedoman hidup dua, Al-Quran, kemudian hadis. Kenapa ada ijtihad? Nah, ijtihad itu adalah sumber hukum Islam yang ketiga. Apa itu ijtihad? Itu badrul juhdi li tanawuli hukmin syar'i. Ijtihad itu adalah mengeluarkan segenap kemampuan kita untuk mendapatkan hukum syariatis yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang berijtihad, misalkan tentang yang tidak ada dalam Al-Quran, kemudian tidak ada dalam hadis. Misalkan hukum merokok, bagaimana hukumnya merokok itu? Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Maka sampai saat ini hukum merokok itu ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram, ada juga yang mengubahkan jadi boleh. Yaitu hasil istihad para ulama. Ya. Nah, Pak, apakah kita boleh beristihad? Boleh nggak? Boleh, asal kita memenuhi syaratnya. Nah, syarat-syarat beristihad. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Kemudian memiliki pemahaman tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, tarikh. Kemudian memahami juga tentang merumuskan hukum istinbat, memiliki keluhuran akhlak. Ya, nah itu tentang istihad. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, apa? Apakah di zaman sekarang itu istihad masih dibuka? Oh, ya, istihad. Pak, bagaimana di zaman sekarang? Apakah kita masih boleh beristihad? Masih boleh apa enggak? Kalau Bapak menganalogikan, mengibaratkan, istihad itu seperti kita di kokpit pesawat. Ya, kokpit pesawat sebagai pilotnya. Nah, membawa penumpang yang banyak. Kalau kita memang benar-benar paham, benar-benar menguasai, nah, memenuhi syarat-syarat istihad yang ini, kita boleh beristihad. Tapi kalau kita tidak memenuhi syarat, ya, tidak memenuhi syarat beristihad, maka lebih baik jangan beristihad. Karena apa? Nanti takutnya istihad itu digunakan oleh orang lain. Walaupun istihad itu kalau benar pahalanya 2, kalau salah 1, seperti itu. Ya, boleh beristihad? Boleh. Ya, tapi sebaiknya kita memenuhi syarat-syarat beristihad. Mana masih semangat? Masih. Coba SMK Bisa. SMK Bisa. Akalem full. Juara. Ya, masih pagi ini ya, masih jam 9:30 ya. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sebelum kita closing, ya, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas, ya. Tugasnya dari Bapak itu kalian menganalisis tentang asbabun nuzul, ya, menganalisis asbabun nuzul, kemudian tentang macam-macam hadis, ya, macam-macam hadis itu nanti apa saja kalian analisis macam-macam hadis, kemudian nanti setelah itu jawabannya dikumpulkan ke Bapak lewat Google Classroom, ya. Dan juga tugas-tugasnya nanti
Nanti Bapak akan share ke Google Classroom, kalian bisa kerjakan. Ya, kerjakan kemudian kirim lagi ke Google Classroom. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang mempertahankan kejujuran. Jadi tentang kejujuran. Nanti jujur itu apa, kemudian manfaat kejujuran itu apa, gitu ya. Nah, jujur itu kan salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat. Marilah kita tutup pembelajaran di hari ini dengan sama-sama membacakan bacaan hamdalah.